Hai semuanya, ini adalah podcast Halinea segmen monolog yang pertama. Sebenarnya ini bukan benar-benar segmen monolog yang pertama, karena kalau kalian lihat di beberapa video atau beberapa podcast yang udah sempat terupload di channel ini, sebenarnya kita udah punya 3 video, 3 podcast. Ada 2 monolog yang dibawakan oleh Delo. Yang satunya itu kan introduction, yang satunya itu ada dialog yang dibawakan oleh saya sama Delo. Sebelumnya namanya itu podcast catatan suara, tapi setelah kita lakukan diskusi, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita merasa bahwa kayaknya perlu nih ada perombakan besar-besaran, revisi besar-besaran. Salah satu yang kena revisi adalah namanya. Jadi dari podcast catatan suara jadi podcast Halinea. Kenapa podcast Halinea dan kenapa dirombak itu kalian bisa dengerin di introduction-nya podcast Halinea di video yang sebelumnya. Jadi mau nanya dulu nih gimana tahun 2021-nya, apakah berjalan sebagaimana udah diekspektasikan di tahun 2020 atau justru ekspektasi yang kita punya di tahun 2020 itu sekarang sangat jauh terbalik kejadiannya atau realitanya di 2021 apa gimana? Karena kalau saya secara personal 2021 yang disambut dengan biasa-biasa aja, ini kata katanya dulu di segmen monolognya sebelumnya, menurut saya secara personal juga berjalan secara biasa-biasa aja, tapi secara publik sepertinya enggak, biasa-biasa aja, karena bukan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang fun terjadi di 2021 ini. Justru kita di awal tahun, di Januari 2021 ini kita disuguhkan sama hal-hal yang cenderung menyedihkan dan cenderung menuntut kita untuk berbelasungkawa dan berduka. Kenapa? Karena yang pertama, kita tahu ada kenaikan angka kasus COVID-19 atau COVID-19 di awal 2021 ini, di Januari 2021. Per tanggal 15 Januari ada penambahan kasus sebanyak 12.818 kasus. Total kasusnya sekarang yang terakhir saya baca itu ada 882.418 kasus. Sangat jauh lebih banyak daripada 2020 tentunya. Dan yang meninggal sendiri itu ada sekitar 25.484 kasus. Kita sangat berduka untuk korban-korban yang meninggal dunia karena pandemi ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah ya. Terus itu juga, selain itu ada report top 3 kasus terbanyak di Jakarta, di Jawa Barat, sama di Jawa Tengah. Semoga yang di sana masih tetap konsisten untuk menjaga protokol kesehatan, keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan lain-lain, demi keamanan dan kenyamanan juga keselamatan bersama. Itu adalah kabar duka yang pertama. Oh iya, meskipun begitu, sekarang dengar-dengar dan baca-baca dari media sendiri udah ada vaksinnya, itu vaksin Sinovac yang kemarin sempat blow up di media sosial, terutama di televisi juga, bahwa orang pertama yang divaksin ini adalah Bapak Jokowi, presiden kita sendiri, kemudian diikuti oleh beberapa staf pemerintahan dan dilanjutkan sama tenaga kesehatan. Tapi meskipun begitu, vaksin ini juga pro dan kontra ya. Ya nanti bisa kalian baca-baca lebih lanjut lah apa pro dan kontranya. Selanjutnya itu ada kabar duka yang selanjutnya, yaitu kemarin tanggal 9 Januari ada kasus kecelakaan pesawat SJ182 dari Jakarta ke Pontianak, itu jatuh di Laut Kepulauan Seribu. Kalau nggak salah ada 62 korban jiwa, itu di dalamnya termasuk ada 7 anak-anak dan 3 bayi. Semoga jiwa-jiwa yang pada kecelakaan itu
harus pulang bisa tenang dan living their last memory, their last time sama orang-orang tercintanya mereka, dan juga keluarga yang ditinggalkan tabah, keluarga yang ditinggalkan juga kuat untuk melanjutkan kehidupan ini. Selanjutnya juga ada banyak ya sebenarnya berita dukanya. Ada banjir di Kalimantan Selatan, sekitar 3.000-an rumah tenggelam. Kemudian juga kalau nggak salah ada 7 korban jiwa sejauh ini yang saya baca. Ada juga gempa di Sulawesi Barat, besar sekali 5,9 skala Richter, dan juga memakan banyak sekali korban jiwa. Kalau nggak salah ada kurang lebih 46 yang meninggal. Dan itu semoga itu adalah angka terakhir dan nggak ada lagi yang diupdate korban jiwa yang lain. Dan semoga daerah-daerah yang mengalami bencana tetap mengalami bencana itu tetap kuat dan juga cepat pulih supaya bisa beraktivitas secara normal dan seperti biasanya sebelum bencana. Tapi ada juga satu lagi longsor di Sumedang. Kejadiannya juga bertepatan sama jatuhnya pesawat Sriwijaya. Itu tanggal 9 Januari 2021, korban jiwanya sekitar 25 orang. Kita sangat berduka ya, sangat berbelasungkawa dan merasa terpukul atas banyaknya bencana yang disodorkan dan disuguhkan di awal tahun 2021 ini. Di Januari yang ya istilahnya kalau kita itu ini adalah awal dari tahun 2021, kita berharap banyak sekali, kita berharap sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik terjadi di tahun ini. Tapi kita diuji di awal tahun sendiri dengan begitu banyak kabar duka, dengan begitu banyak bencana, kecelakaan, dan juga hal-hal menyedihkan lain yang dialami mungkin bukan orang lain tapi saudara kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri. Ya semoga keluarga dan orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami bencana tetap dikuatkan dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita berdoa ya. Sebenarnya yang pengen saya bicarain di podcast ini itu bukan report data kasus tentang bencana-bencana dan hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 ini, tapi bagaimana cara kita, maksudnya kita sebagai manusia itu menyikapi dan melihat situasi ini. Karena seharusnya sebagai manusia pasti kita mestinya berbelasungkawa ya, bersimpati dan berempati. Kalau kita pernah belajar PKN dulu, bersimpati sama berempati itu ya beda-beda tipis. Bersimpati itu kita berbelas kasih atas penderitaan orang lain, tapi kalau berempati itu kita berbelas kasih menempatkan diri pada kita ikut merasakan atau kita tahu, kita merasakan apa yang dialami oleh orang lain, hal-hal menyedihkan dan derita yang dialami orang lain. Dan sebenarnya di awal Januari ini adalah waktu yang membuat kita harus bersimpati dan berempati. Cuman yang ingin saya omongin adalah banyak dari kita yang bersimpati dan berempati, berbelasungkawa, kita ngucapin deep condolence, kita mengucapin ikut berduka, ikut berbelasungkawa, tapi banyak dari kita juga yang pamrih atau istilahnya nggak gitu pure untuk berbelasungkawa. Kenapa saya ngomong gitu? Karena
Banyak gak sih kayak yang kalian dengar tuh kayak orang-orang ngomong turut berduka atas kejadian di tempat ini atau kejadian di daerah ini, tapi banyak juga yang nimpalin, iya sedih juga sih ada kejadian ini atau ada bencana ini, ada hal-hal menyedihkan ini di daerah ini, tapi menurutku sepadan, soalnya di daerah sana itu gini-gini, atau ya kita turut berduka ya karena kamu begini-begini, tapi ternyata di belakang kita nambahin kalimat kayak lagian kamu sih gini-gini. Banyak gak sih yang kita dengar ada orang-orang yang ya mungkin kita sendiri masih sering juga kayak gitu, kayak kalau ngomong bersimpati dan berbelasungkawa itu nggak benar-benar pure dari kita benar-benar ingin berbelasungkawa. Jadi kita berbelasungkawa tapi sambil menyalahkan atau istilahnya membenarkan kejadian tersebut itu. Bahkan hal-hal kecil gitu, kayak contohnya teman kita kena musibah apa atau kena bencana apa yang menuntut kita untuk bersimpati dan berbelasungkawa sebagai manusia, kita masih sempatnya membumbui dengan kayak lagian kamu sih, mending kamu tuh jangan kayak gini, harusnya kamu tuh nggak gini-gini kayak gitu-gitu. Boleh menurutku ya, dari pandanganku itu untuk memberi saran ke depannya supaya musibah itu yang menurut kita semua bisa ditangkal atau bisa tidak terjadi, kita bisa memberi saran. Tapi ketika orang itu mengalami musibah atau dia lagi dalam keadaan sedih atau dia lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, better menurutku itu enggak dulu untuk memberi saran yang seolah-olah kayak harusnya kamu tuh kalau nggak gini nggak akan kejadian kayak gini. Ngerti nggak sih? Kayak bisa nggak sih kita kalau bersimpati itu pure bersimpati, jadi kayak saya turut bersimpati ya, saya turut berduka cita atas apa yang menimpa kamu, udah itu aja cukup. Itu menunjukkan bahwa kita peduli dan lebih baik kita menghibur, kayak istilahnya kita bagaimana membuat dia merasa lebih baik dari yang dia rasakan sebelumnya ya, meskipun itu agak sulit untuk dilakukan, tapi itu jauh lebih baik daripada kita kayak iya saya bersimpati, saya berduka, saya ikut berduka atau ikut sedih sama apa yang kamu rasain, tapi lebih baik kayaknya kamu dulu tuh nggak gini, atau iya sih di situ tuh sedih ya, ada bencana kayak gini, ada musibah kayak gini, tapi wajar aja sih soalnya di sana tuh banyak orang-orang yang kayak gini. Dan itu tuh menurutku adalah satu hal yang seharusnya nggak kita lakukan sebagai manusia, karena kalau kita sebagai orang yang kena musibah itu, atau kita adalah orang terdekat, orang yang merasakan dampak dari musibah itu, kita sendiri mungkin, aku sendiri ya, saya sendiri yakin bahwa kita semua bakalan kesel kalau seandainya kayak ada orang bersimpati sama kita, tapi itu justru dia tambahin atau dia bumbu-bumbuin dengan hal-hal yang menurut dia kayak benar menurut dia gitu, kayak lebih baik kamu tuh dulu jangan kayak gini ya bla bla bla. Karena ya gitulah, cobalah untuk menempatkan diri di posisi orang yang ya berempati itu sendiri. Jadi kita menempatkan diri kayak kira-kira kalau saya yang mengalami itu atau yang terjadi itu adalah di circle saya, di keluarga saya, kira-kira saya bakalan seneng gak sih kalau dikasih simpati sama orang lain tapi dipakein bumbu-bumbu. Artinya dia tuh kayak bener-bener bersimpati tapi pamrih, gak ikhlas, gak bener-bener mau bersimpati aja gitu. Hal yang sama juga kayak kalau kita mengapresiasi orang lain, kayak oh iya selamat ya udah keterima di sini, misalkan yang paling sering, paling lumrah terjadi, selamat kamu udah keterima di sini gitu-gitu. Cuman ya gimana ya, kamu keterima di sini sih, cuman kamu ini ya apa namanya nyogok ya atau gimana. Itu jarang sih ngomongnya kayak gitu, cuman biasanya dia tuh ngomong ke orang lain kayak
iya bagus sih udah keterima di sana, cuman nyogok kayak gitu itu kan adalah satu bentuk apresiasi yang pamrih, nggak bener-bener mau mengapresiasi. Kenapa sih kita sebagai manusia tuh nggak bisa bener-bener, ya nggak ada manusia yang pure gitu, nggak ada manusia yang tulus dalam segala hal yang dia lakukan. Tapi cobalah untuk menempatkan diri jadi orang lain yang entah kalian simpatikan atau entah kita simpatikan atau entah yang kita apresiasikan. Cobalah untuk berada di posisi itu. Gimana rasanya kalau kita disimpatikan orang lain, kita dikasih simpati atau diapresiasi orang lain, tapi orang itu tuh pamrih gitu. Kayak sesuatu yang better nggak usah kalian kasih daripada kita sih sekalian juga untuk menasihati diri sendiri ya, karena saya juga kadang kalau khilaf dan kelupaan dan keceplosan juga kadang kayak gitu. Better nggak usah bersimpati dan nggak usah mengapresiasi daripada kalian dan atau kita mengapresiasi dan bersimpati pakai pamrih gitu, nggak pure mau bersimpati dan mengapresiasi aja. Jadi kita sebagai manusia sebaiknya tuh ya, meskipun kita sendiri kadang sering digituin sama orang lain, kita sebagai manusia kan bagusnya nggak membuat apa yang kita rasakan itu, terutama hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di kita itu juga terjadi di orang lain dong. Jadi kalau bisa mulai sekarang cobalah untuk bersimpati dan benar-benar mengapresiasi itu pure karena kita ingin mengapresiasi dan ingin bersimpati. Bukan, nggak usah deh pakai bumbu-bumbu, nggak usah deh pakai ya pokoknya tambahan-tambahan yang justru akan mengurangi nilai dari simpati dan apresiasi kita. Ya kira-kira gitu sih kalau yang mau aku omongin sekarang, karena banyak terutama di media sosial tuh banyak orang-orang seperti itu, dan better kedepannya kita nggak seperti itu lagi. Kita mengubah cara kita men-treat orang lain semata-mata karena kita adalah manusia, dan coba untuk menempatkan diri jadi orang yang terkena musibah itu, menempatkan diri jadi orang yang kalau kita diapresiasi itu, kita pasti senang banget kalau orang mengapresiasi dan bersimpati itu pure gitu, bukan mau berniat untuk nambah-nambahi. Karena justru biasanya orang yang seperti itu malah justru meng-underline, meng-highlight poin dia mau nambahin itu, yang dia tambahin itu bukan yang di-highlight atau yang dipoinkan itu yang simpati atau apresiasinya, justru tambahannya ini yang dia unggulkan gitu di omongannya. Jadi ya gitu sih, semoga kita kedepannya kita semua jadi lebih baik dalam nge-treat orang lain, supaya kita sendiri suatu saat kalau dalam posisi seperti itu kita juga di-treat secara pure, gak pamrih gitu. Pokoknya kalau kita mau mengapresiasi atau bersimpati sama orang lain, better jangan pamrih, jangan nambah-nambahin, jangan ngasih bumbu gitu. Jadilah orang yang pure mau ngasih apresiasi dan simpati. Itu aja sih untuk monolog kali ini, karena juga udah capek ngomong ya. Semoga yang aku omongin sekarang itu ada ya agak relevan dan agak relate sama yang terjadi di sekitar kita, dan semoga adalah nilai-nilainya dikit ya, meskipun gak banyak ya, meskipun dikit semoga ada. Itu aja sih, makasih udah dengerin, dan semoga kita jadi manusia yang lebih baik ke depannya, dan juga see you on the next segment. Semoga kalian tetap dan gak bosan-bosan sih dengerin podcast Alinea. Oke, see you next time. Makasih.